Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini ya kita diberikan kesehatan ya, diberikan umur ya, bisa bersilaturahmi atau tawasul di suatu makom yang Bapak Ibu lihat ada di makom ini. Kedua kalinya selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Di sini saya akan menceritakan asbabun nuzul daripada makom yang ada di sini. Kenapa hati bapak-bapak, hati ibu-ibu digetarkan oleh Allah? Ini bukan ujug-ujug guneng, Bu. Ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, bahwa ibu akan datang kemari. Ya, semuanya itu karena biiznillah, karena izin Allah. Sampai digetarkan bukan karena makom ini, bukan, ya, karena Allah mengangkat derajat beliau satu tingkat daripada kita. Sementara kita di tempat ini bagaimana kita nanti supaya kita seperti beliau ini. Makanya ayo kita luruskan niat kita ya, kita bermunajat di sini dan tujuan Bapak Ibu datang kembali. Jadi ini adalah murid yang kelima dari mbah saya yang makamnya tadi malam Ibu kunjungi ya. Ya, ini orang dari Bugis yang dibawa oleh istrinya. Namanya Syekh Mukmin bin Haji Hasanuddin. Mereka diutus untuk mensiarkan Islam ya di Pulau Bali ini sebelumnya sampai ke Lombok. Tiba-tiba mereka itu ditahan oleh raja di sini, bapaknya Raden Ayu Siti Hadijah yang sebentar akan kita kunjungi. Itu raja Pemecutang ya, dipinta bantuan perang. Ya. Nah, di situ agak negosiasi, kalau kamu mau membantu saya perang dengan kerajaan Karangasem, saya akan kasih kamu hadiah tanah ya, sak keturunanmu ya. Ternyata sesuai dengan titah raja, instruksi raja, dia mau bantu perang Syekh Mukmin ini ya, menang kerajaan Pemecutang itu Bu ya, dikasihlah mereka sebuah tanah. Ini namanya Pulau Serangan. Dulu kalau kita kemari Bu, sebelum direklamasi oleh Tommy Soeharto ya, itu jalannya tadi kita masuk itu laut dulu Bu. Itu direklamasi oleh Tommy Soeharto. Tujuannya apa? Untuk bikin tempat lomba untuk senang-senang di zamannya eranya Pak Soeharto. Tapi alhamdulillah Allah tidak mendapat itu, Allah malah mengetahui dengan niat seseorang, akhirnya Pak Harto lengser. Ya kan Bu ya? Nah, tanah ini Ibu ya, yang dulu sudah dihadiahkan oleh raja, zaman itu kan tidak ada surat menyerah. Ya. Nah, sekarang keturunan raja yang hubud dunia dijual belikanlah itu. Ya. Banyak dulu saudara-saudara kita yang muslim ya, di sini hidup di tenda-tenda itu belasan tahun Bu. Tidak semudah seperti orang Bandung. Ya enak kalau di Bandung mau ngadakan gini tanpa kita hidup di minoritas. Ya, tapi kita mampu untuk bangkit, mampu untuk berdiri. Ya. Takbir. Itulah letaknya Bu ya. Kenapa hati Bapak Ibu sampai digetarkan oleh Allah sampai sini? Ya. Riwayatnya begini, ada orang luar negeri ya, karena Bali ini sudah terkenal di mancanegara. Mungkin Bapak tahu ya, mungkin orang luar negeri yang namanya turis ya, bule ya, kalau orang Bali bilang lepet Bu ya. Nah, jadi turis itu Bu, dia datang kemari untuk bersenang-senang, atau bahasa kita kerennya untuk bermaksiat. Tiba-tiba dia naik pesawat terbang di atas ini, atau dia melihat seberkas cahaya yang keluar tembus sampai ke kapalnya. Di situ dia tanya kepada pramugari, Ibu pramugari, kita ada di mana? Kok saya melihat seberkas cahaya yang biru, yang berkilau, dia tembus sampai ke kapal ini. Kita sekarang berada di atas Pulau Serangan. Ini Pulau Serangan namanya, anak Pulau Bali. Di situ dia kaget. Turis ini, Bapak Ibu, ya, langsung dia ngomong, kan kita tujuannya mau ke Bali. Iya, 1 menit lagi itu bandara sudah dekat. Ya, begitu dia turun di bandara itu Bu, ya, hatinya dia dibersihkan oleh Allah, digetarkan, maksiatnya tidak digagalkan untuk ke Pantai Kuta. Pada saat itu Bapak tahu sendiri kan, mungkin ibu-ibu dari apa namanya, dari Bogor ini, dari Bandung ya, dari Bandung ini sudah tahu dengan Pantai Kuta itu istilahnya banyak sumur di sana. Oke Bu, setuju? Ya kan? Digagalkan niat mereka di sana, tiba-tiba mereka langsung cari ojek, belum ada zaman Grab Pak, masih pakai ojek gitu ya, sepeda motor ojek itu Bu ya.
minta antar, tolong antar saya ke Pulau Serangan. Ya, dibuang tasnya di bandara, dia kaget apa sih? Tiba-tiba sampai kemari dia naik sampan kecil, ya perahu kecil itu Pak, yang dari kayu itu, kano seperti kano itu ya. Karena masyarakat di sini banyak sebagai nelayan Bu, mancing ya. Nah setelah itu dia diantar kemari, dia sendiri masih melihat cahaya, yang mengantar tidak. Ini apa? Dia bilang itu, ini adalah kuburnya seorang Islam yang namanya Syekh Mukmin bin Haji Hasanuddin. Dari itu ya Allah getarkan hati mereka. Seketika itu dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian ya, saya mohon di tempat ini, bukan makam ini tidak punya uang Bu. Ya, ini orang dari Singapura, orang dari Malaysia sudah ratusan juta, tapi makam ini tidak mau untuk dibuka. Ya, seperti juga makam mbah saya baru aja saya pugar itu Bu, karena saya dapat. Kalau dulu saya tidak mau. Ya. Nah ini dan makam ini Bu ya, wallahu alam bisawab, setiap tahun akan tinggi kata orang. Kemarin saya bawa orang dari Caringin, dari Tangerang Caringin ya, sama Cilongo, keluarga besarnya Abah Tutusi, saya orangnya yang bawa. Diukur sama dia cuma sekian. Ternyata saya kemarin sudah melebihi daripada di sini saya. Kemarin saya 1 minggu yang lalu, wallahu alam bisawab, Allah yang punya kuasa, bukan kita. Nah, dan di sini Ibu lihat ada tulisan Puak Matwa. Apa Puak Matwa? Ini bahasa Bugis yang dituakan. Mungkin kalau kepala suku, ya. Apa kalau di Jawa Pak? Kalau di Bandung, orang yang dituakan, dihormati. Sesepuh. Ya ini Puak Matwa, ini orang yang dituakan. Ya. Dan mereka datang kemari, pertama kali yang dibikin itu adalah sumur Pak. Tadi sudah melihat sumurnya ada di tengah-tengah masjid itu Pak. Ya itu sumur, sedangkan di kiri kanan ini adalah laut. Ini laut ini Pak, yang sudah direklamasi. Ya. Dan air yang ada di sana tawar Pak. Itu banyak sekali yang mensugestikan, kadang-kadang ambil air itu. Wallahu a'lam bishawab, Allah yang punya kuasa ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Kalau Bapak meyakini karena al-ma'wa sifaus, ya monggo silakan. Itu Pak ya. Oke, Ibu setuju ya? Oke, kalau masalah air. Nah, terus yang kedua, ini adalah rumah peninggalan beliau. Itu rumah Bugis asli, dulu pakai rupiah Bu, karena sekarang sudah zaman SBS apa namanya. Kalau dulu pakai ilalang itu Bu, yang hitam hijau ya, kalau bahasa Bapak ya, dari Polang Kaling itu. Hijau ya itu rumahnya, rumah asli, rumah orang Bugis Pak. Ya seperti itu, nanti Bapak kalau ujung pandang Bapak akan melihat begitu. Yang ketiga, peninggalan beliau adalah Al-Quran tulisan tangan beliau pada waktu dia nyantri kepada mbah saya. Masih ada, tapi sayang Al-Quran itu Pak ya, dijaga, dirawat sama orang yang di sini, saya percayakan di sini. Kadang-kadang tamu itu senonoh Pak, diambil sedikit katanya untuk gimana, karu-karuan. Aja saya tutup itu. Sekarang sudah saya tutup, saya tidak diperlihatkan. Soalnya nanti takut saya Al-Quran itu tidak karu-karuan Pak. Itu ada di sana. Ya silakan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu ya asbabun nuzul daripada Syekh Mukmin bin Haji Hasanuddin. Ayo kita luruskan niat kita tundukkan kepala kita ya, kita rendahkan hati kita di tempat ini, kita bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah, mudah-mudahan jamaah yang dari Bandung, dari keluarga besar, Abah, anak doa ya diberikan kemudahan oleh Allah ya. Istilahnya usaha segala macamnya mudah-mudahan diberikan oleh Allah, terbaik dan diberikan keturunan yang membahagiakan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku pemandu Anda dan saya berada di bis 5, terus saya dioper di bis 3 ya, langsung sama Bapak panitianya ini. Tidak tahu sebenarnya saya mau ditaruh di bis mana, wallahu a'lam. Saya juga tidak tahu ya. Ini ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, kadang-kadang karena A'udzu billahi minasyaitonir rajim.